Film dimulai dengan memperlihatkan seorang ayah yang sangat menyayangi anaknya. Ia bernama Baskara dan anak perempuannya yang bernama Rania. Hari ini hari pertama kamu kuliah kan? Lalu setelahnya Rania pun berangkat untuk pergi ke kampusnya. Dan karena terlambat, Rania pun bertemu dengan panitia ospek yang bernama Adam. Pakai name tag-nya. Rania mencari name tag-nya, akan tetapi ia tidak menemukannya. Rania pun mengatakan kepada Adam bahwa name tag-nya tertinggal. Mengetahui hal tersebut, Adam pun menyuruh Rania masuk untuk mencari ruang pendisiplinan. Namun di tengah perjalanan, Rania melihat sebuah patung yang menurutnya sangat indah. Rania pun berhenti untuk melihatnya. Akan tetapi tiba-tiba saja Adam datang. Adam pun mengatakan kepada Rania bahwa tadi ia menyuruhnya masuk untuk pergi ke ruang kedisiplinan. Rania pun bergegas pergi dari tempat tersebut. Di ruang kedisiplinan, Rania pun berkenalan dengan mahasiswa baru lainnya. Mereka bernama Nina dan Baby. Tidak lama kemudian, Adam memanggil Rania untuk maju ke depan. Adam berkata kepada Rania, karena hari ini Rania tidak membawa name tag, ia akan meminjamkan name tag untuk Rania. Di sini Adam mengatakan jika besok Rania lupa membawa name tag-nya lagi, maka Adam akan memberikannya hukuman. Rania pun langsung memakai name tag tersebut. Namanya salah. Adam mengatakan bahwa Rania memang Jones, jomblo ngenes. Semua yang ada di sana pun langsung menertawakan hal tersebut. Adam lalu mengatakan kepada Rania, selama masa orientasi, Rania harus bertanggung jawab kepada jurusannya. Adam lalu menunjuk Rania sebagai pemimpin upacara dan memberikan jas alma mater. Saya masa orientasi kamu balikin lagi. Sesampainya di rumah, Rania pun menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya. Namun ayahnya malah menertawakan hal tersebut. Ayah Rania jadi teringat kejadian sewaktu ia dulu mendekati ibu Rania. Ayah Rania pun menceritakan bagaimana dulu ia mendekati ibu Rania. Kejadiannya hampir sama dengan yang dialami Rania tadi pagi. Dan akhirnya Rania pun balik menertawakan ayahnya. Malam harinya Rania menghampiri ayahnya yang sedang tertidur di sofa sambil memeluk foto dirinya dengan ibu Rania. Rania pun memberikan ayahnya selimut dan mengambil foto tersebut. Aku sama ayah selalu kangen sama ibu. Keesokan harinya pada saat di kampus, Rania melihat Adam. Rania yang tidak ingin bertemu dengan Adam segera bergegas untuk pergi. Namun karena panik, Rania tidak sengaja membuka pintu toilet laki-laki. Rania pun sangat terkejut. Rania yang tergesa-gesa ingin pergi tidak sengaja menabrak Adam dan menjatuhkan semua buku yang dipegangnya. Adam yang berniat membantu mengambil barang-barang Rania yang terjatuh tidak sengaja melihat lukisan Rania. Adam lalu bertanya kepada Rania, apakah Rania suka nongkrong di Nubi Cafe? Rania pun menjawab bahwa itu adalah cafe shop favoritnya. Rania balik bertanya kepada Adam mengapa bisa tahu hal tersebut. Adam lalu menjawabnya asal bahwa ia tahu dari kuku Rania. Adam pun lalu pergi meninggalkan Rania. Sepulang dari kampus, Rania dan teman-temannya pergi nongkrong ke salah satu kafe favorit Rania. Rania juga tidak lupa memberi kabar kepada ayahnya dan mengingatkan ayahnya untuk tidak lupa meminum vitaminnya. Rania pun tersenyum melihat balasan chat yang dikirimkan oleh ayahnya. Baby yang penasaran melihat Rania senyum-senyum sendiri lalu melihat dan membaca isi chat tersebut. Baby pun lalu menertawakan Rania. Ia mengatakan bahwa zaman sekarang masih ada wanita yang senyum-senyum sendiri berbalas chatan dengan ayahnya. Tidak lama kemudian ada notifikasi masuk ke handphone Rania. Ternyata itu adalah notifikasi following dari Adam. Baby pun penasaran dan langsung merebut HP Rania.
Dan ternyata benar, itu adalah Adam Julian senior mereka. Nina di sini langsung meminta Rania untuk mengaksepnya. Akan tetapi berbeda dengan Baby, ia meminta Rania untuk mengabaikannya. Pasti dia fuckboy. Di jurusan komunikasi desain visual itu semua pada ngefans sama dia. Saat mereka sedang asik membincangkan hal tersebut, tiba-tiba saja Rania melihat seseorang yang datang ke kafe tersebut. Rania pun teringat dengan lukisannya. Rania melihat lukisannya dan ia sangat terkejut ketika melihat orang tersebut sama dengan orang yang dulu ia lukis. Jaket sampai posisi duduknya pun sama. Kemudian Rania pun dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa pria yang dulu dilukisnya ternyata adalah Adam. Malam harinya ketika sedang makan malam dengan ayahnya, Rania masih bingung memikirkan tentang permintaan pertemanan Adam. Apakah ia akan meng-ACC-nya atau tidak? Sampai-sampai ayahnya yang mengajak mengobrol Rania pun tidak Rania hiraukan. Ayahnya sangat bingung dengan tingkah Rania malam ini. Keesokan harinya ketika di kampus, Rania kembali melihat Adam dan teman-temannya. Rania yang tidak ingin bertemu dengan Adam dibuat panik. Rania kembali lari untuk menghindari Adam. Adam yang ingin mengganti bajunya tiba-tiba saja dibuat terkejut ketika melihat Rania ada di dalam lokernya. Nyasar kak. Adam pun sangat bingung dengan tingkah Rania tersebut. Lalu setelahnya Rania pun menceritakan hal tersebut kepada teman-temannya. Baby dan Nina pun berkata kepada Rania dari ciri-ciri tersebut dan apa yang dilakukan Rania, sepertinya Rania telah jatuh cinta kepada Adam. Obrolan mereka pun berlanjut dengan menginterogasi Rania. Kok lu udah segede ini, lu belum pernah pacaran sih? Rania pun menjawab bahwa ayahnya adalah laki-laki paling sempurna di dunia ini. Karena itulah Rania tidak memerlukan pasangan. Nina pun tidak setuju dengan pendapat Rania tersebut. Nina menyarankan bahwa belum terlambat untuk Rania jatuh cinta. Dan menurut Nina, Adam adalah orang yang perfect untuk Rania. Rania tersipu malu mendengar ucapan Nina tersebut. Lalu setelahnya Nina pun mengambil HP milik Rania dan Nina meng-accept permintaan pertemanan dari Adam. Rania sangat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Nina. Nina anjir lu gila banget. Keesokan harinya Rania kembali melihat Adam. Rania pun bersembunyi di buku yang sedang ia baca. Akan tetapi Adam menyadari bahwa Rania sedang bersembunyi darinya. Adam pun menghampiri Rania. Rania pun sangat terkejut melihat Adam ada di hadapannya. Di sini Adam pun bertanya kepada Rania, kenapa Rania kemarin bisa nyasar ke dalam lemari. Apakah Rania menyangka bahwa lemari itu adalah toilet? Rania tidak menjawab pertanyaan Adam tersebut. Rania berpura-pura tidak mendengarnya dan membaca buku. Sejak kapan bisa baca buku terbalik? Adam lalu pergi dari tempat tersebut dan Rania pun kembali dibuat malu olehnya. Setelahnya Rania yang sedang mengobrol dengan teman-temannya mendapatkan telepon dari ayahnya. Ayahnya mengatakan bahwa ia sekarang ada di depan kampus Rania. Sesampainya di parkiran, Rania sangat terkejut ketika melihat ayahnya sedang bersama Adam dan teman-temannya. Anak gua nih. Ayah Rania pun berkata kepada Rania bahwa sedari tadi ia ditemani oleh teman-teman Rania. Akan tetapi Rania di sini membantahnya bahwa itu bukanlah teman-teman Rania, melainkan senior Rania. Di sini ayah Rania malah mengatakan bagus dan mengundang senior-senior Rania untuk datang ke rumahnya untuk sekedar barbeque dan melakukan party. Adam dan teman-temannya pun sangat senang mendengar perkataan ayah Rania, sedangkan Rania sangat terkejut mendengar hal tersebut. Gue undang ke rumah gue. Keesokan harinya, Adam dan teman-temannya datang ke rumah Rania untuk menghadiri undangan ayah Rania.
Ayah Rania langsung mengajak Adam dan teman-temannya masuk untuk mengadakan party seperti yang sudah dijanjikannya. Baby dan Nina yang sudah datang langsung membantu Rania menyiapkan makanan. Sedangkan ayah Rania, Adam dan teman-temannya asik bermain PlayStation di ruangan tengah. Setelah Baby dan Nina pergi, Rania memperhatikan ayahnya dan Adam yang sangat akrab dan terlihat sangat bahagia. Entah berapa lama rasanya aku nggak pernah lihat ayah tertawa sangat lepas. Lalu setelahnya, mereka pun akhirnya makan bersama. Pada malam harinya, setelah semua acara sudah selesai, mereka pun pamit untuk pulang kepada ayah Rania. Tapi tidak untuk Adam. Dia mengatakan kepada ayah Rania bahwa ia akan membantu berberes terlebih dahulu di sini. Ayah Rania yang sudah mengantuk pun akhirnya mengizinkan Adam untuk membantu Rania berberes. Lo udah berapa lama tinggal berdua sama Mbak sekarang? Mereka berdua pun mengobrol dan tanpa disadari saling menceritakan kisah hidup mereka satu sama lain. Hingga akhirnya Rania menjatuhkan piringnya dan mereka dengan refleks mengambilnya secara bersamaan. Tak disangka ayah Rania datang dan ia mendengar suara piring yang terjatuh tersebut. Pecah ganti. Enggak kok Om, aman. Setelah selesai, Adam pun pamit kepada Rania untuk pulang. Keesokan harinya, pada saat di ruangan seni, Rania membayangkan Adam sedang memeluknya. Dan begitu tersadar dari lamunannya, Rania pun tersipu malu sendiri atas apa yang dibayangkannya. Lalu pada saat pulang kuliah, Adam melihat Rania yang sedang menunggu angkutan umum. Adam lalu menghampiri Rania dan mengajak Rania untuk pulang bersama. Akan tetapi di sini Rania menolaknya dan pergi meninggalkan Adam. Di dalam angkutan umum, Rania melihat Adam mengikutinya dan Adam pun tiba-tiba saja berhenti di depan angkutan umum dan menghampiri Rania di dalam angkutan umum tersebut. Gua mau ngajakin lo jalan. Karena malu dengan penumpang lain, dengan terpaksa akhirnya Rania menerima ajakan Adam. Malam harinya, Adam meminta izin kepada ayah Rania untuk mengajak Rania jalan. Dan ayahnya pun mengizinkannya setelah Rania yang meyakinkan ayahnya bahwa ia bisa menjaga dirinya. Adam membawa Rania ke sebuah kafe. Tak lama berada di sana, Adam menghampiri lab musik kafe tersebut dan menyanyikan sebuah lagu cinta yang ditujukan untuk Rania. Rania yang sedang berada di tempat duduknya pun dibuat terpesona oleh Adam. Pagi harinya, Adam dan Rania pergi bersepeda bersama. Seperti yang sering Rania dan ayahnya lakukan tiap pagi, mereka pergi ke tempat ketoprak untuk sarapan bersama. Keesokan harinya, pada saat di kampus, Rania melihat Adam yang sedang mengerjakan sesuatu di ruangan seni. Rania pun melambaikan tangannya kepada Adam. Sepertinya mereka sudah mulai akrab dan saling menyukai satu sama lain. Setelah Rania pergi, Adam pun lalu melanjutkan pekerjaannya kembali. Malam harinya, pada saat Rania sedang menonton film di laptop di kamarnya, dia kembali membayangkan sedang bersama dengan Adam. Di dalam lamunannya, Adam akan menciumnya. Rania yang tersadar dari lamunannya tersipu malu dengan apa yang ia lamunkan tersebut. Lalu pada esok malamnya, Rania kembali jalan bersama Adam. Rania dan Adam mengobrol di sebuah taman. Di tengah obrolannya, pada saat Rania sedang berbicara, tiba-tiba saja Adam mencium Rania. Rania sontak terkejut karena ini hal pertama kali untuk Rania. Sorry. Sampainya di rumah, Rania kembali membayangkan Adam ada di sisinya. Rania tersenyum sendiri membayangkan kejadian tadi saat di taman, karena bagi Rania itu adalah ciuman pertamanya. Rania yang tertidur dikagetkan oleh video call Baby dan Nina. Mereka mengatakan bahwa Adam akan menyatakan cintanya tadi. Adam sudah membooking kafe. Baby dan Nina pun bahkan membantu mendesainnya. Akan tetapi Rania tidak datang. Mendengar hal tersebut, Rania pun segera bergegas ke kafe tersebut. Sayangnya kafe tersebut sudah tutup saat Rania datang.
Dan berbarengan dengan itu hujan pun turun seperti mengetahui kesedihan Rania tersebut. Saat Rania sedang meratapi kesedihannya, tiba-tiba saja Adam pun datang menghampiri Rania. Walaupun kamu gak datang malam ini, aku bakal tetap nungguin kamu. Adam lalu mengutarakan cintanya kepada Rania dan Rania pun menerimanya. Hingga akhirnya mereka pun merayakannya dengan celepot dan ditutup dengan berpelukan seperti Teletubbies. 1 tahun kemudian, Rania dan Adam sedang melakukan video call. Adam di sini terlihat masih membuat sesuatu di ruangan seni kampusnya. Gak terasa ya, minggu depan kita udah 1 tahun. Di hari anniversary, Rania sibuk mempersiapkan penampilannya untuk merayakan hari jadinya dengan Adam. Sampai-sampai Baby dan Nina ikut mendandaninya. Cantik banget, mampus. Rania pun pergi ke kafe tempat janjian untuk bertemu dengan Adam. Rania menunggu Adam di sana, namun Adam tidak kunjung datang. Sialnya lagi HP Rania tertinggal di kamarnya, hingga membuat Rania tidak dapat menghubungi Adam. Berjam-jam Rania menunggu Adam, hingga kafe tersebut tutup pun Adam tidak kunjung datang. Rania pun pulang ke rumahnya. Gerimis hujan tidak Rania hiraukan. Bahkan melihat ayahnya pun Rania tidak menyapanya. Rania mengambil HP-nya yang tertinggal. Di sana telah ada panggilan tak terjawab dari Adam dan voice note yang mengatakan, "Pasti kamu kecewa, sedih karena aku tidak datang. Aku gak tahu mana yang lebih membuat aku merasa bersalah. Karena di hari yang harusnya spesial buat kita berdua, aku tidak datang. Atau aku gak pernah cerita tentang seseorang yang pernah ada di masa lalu aku. Namanya Mei. Kita pacaran sejak kelas 2 SMA. Waktu mau kuliah, Mei memilih untuk melanjutkan studi hukum. Jadi kita terpisah kampus. Dan setelah itulah secara perlahan kita mulai terpisah jauh." Esok harinya di kampus Adam menemui Rania dan dia menjelaskan semuanya. Kemarin ibunya Mei meninggal. Dan Adam merasa harus melakukan sesuatu. Setelah mendengar penjelasan Adam, akhirnya Rania pun menerima alasan itu dan memaafkan Adam. Makasih ya, udah mau ngerti. Setelahnya Adam memberikan gelang yang selama ini Adam buat sendiri di ruangan seni kampusnya. Rania yang mengetahui apa yang selama ini Adam buat ternyata gelang untuknya, dia pun tersenyum dan sangat bahagia menerimanya. Malam harinya adalah hari ulang tahun ayah Rania. Rania mengundang Adam untuk merayakannya bersama. Tidak lama kemudian Rania mendengar pintu bel rumahnya dan Rania berharap Adam telah sampai ke rumahnya. Kiriman dari Bapak Adam? Rania yang kecewa pun langsung menelepon Adam dan menanyakan kenapa Adam tidak datang sendiri dan malah mengirimkan kadonya. Adam lalu mengatakan bahwa ia akan datang, akan tetapi setelah Adam beres di acara 7 harian ibunya Mei. Tanpa disadari, air mata Rania pun menetes mendengar semua ini. Nanti aku telepon lagi ya, tamu-tamu udah pada datang nih. Beberapa minggu kemudian, Rania melihat Adam online di WhatsApp-nya, akan tetapi tidak ada chat satupun dari Adam. Lalu pada saat di kampus, Adam menemui Rania dan meminta maaf kepadanya karena kemarin Adam menemani Mei di acara 40 harian ibunya Mei. Dan untuk kesekian kalinya, Rania pun kembali memaafkan Adam. Malam harinya, Adam mengajak Rania ke sebuah kafe. Dan ternyata di sana sudah ada Mei yang menunggu mereka. Adam lalu mengenalkan Rania kepada Mei. Mei mengatakan bahwa Adam sering bercerita tentang Rania kepadanya. Mei juga sangat bersyukur Rania menjadi pacar Adam karena apa yang Adam ceritakan kepadanya sama persis dengan kenyataannya. Rania adalah wanita yang baik dan juga cantik. Mei berharap Rania bisa lebih baik darinya. Akan tetapi setelah berbicara seperti itu, Mei terus membahas masa lalunya dengan Adam. Semalaman kita nggak bisa tidur, kamu inget kan?
Rania yang kesal pun meminta izin untuk pergi ke toilet. Sesampainya di depan rumah Rania, Adam langsung pamit pulang. Ia mengatakan bahwa hari ini ia merasa sangat lelah. Wajar sih capek. 2 bulan nemenin mantan. Mendengar pernyataan tersebut, Adam pun terkejut dan bertanya ada apa dengan Rania sampai berbicara seperti itu. Rania yang sudah muak dengan semua ini mengatakan bahwa sampai kapan Mei selalu ada di dalam hubungan ini dan sampai kapan Adam selalu ada untuk Mei. Kamu yakin cinta kamu udah selesai buat dia? Rania lalu mengatakan bahwa sekarang Adam harus memilih antara dirinya atau Mei. Dan jika Adam bingung untuk memilih, Rania menyarankan untuk memilih Mei. Karena jika Adam benar-benar sayang kepada Rania, Adam tidak akan bingung untuk memilih. Namun Adam malah mengatakan sejak Rania menyuruhnya memilih barusan, Adam sadar bahwa Rania tidak akan pernah percaya kepadanya. Adam lalu pergi meninggalkan Rania, dan Rania pun hanya bisa menangis melihat kepergian Adam. Udah setahun orang. 1 tahun sudah semenjak berakhirnya hubungan Rania dan Adam. Adam lebih memilih balikan dengan Mei, dan Rania pun sudah mengikhlaskan hal tersebut. Rania menulis kisahnya menjadi sebuah buku dan begitu laris di pasaran. Adam pun datang untuk membeli buku tersebut dan mengucapkan selamat kepada Rania atas karyanya tersebut. Adam juga berkata bahwa ia sempat mampir ke aula kampus dan melihat karya kupu-kupu Rania terpampang di sana, dan Adam sangat menyukainya karena karya tersebut sangatlah bagus dan menarik. Rania pun mengatakan bahwa dulu sewaktu pertama ia datang ke kampus, ia melihat sebuah karya di aula tersebut yang membuatnya kagum dan jatuh cinta kepada karya tersebut. Lalu beberapa hari kemudian ia baru mengetahuinya bahwa itu adalah sebuah karya dari Adam. Dan Rania langsung berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti ia mau karyanya dipajang di aula tersebut. Dan sekarang menjadi kenyataan. Hal tersebut membuat Rania masih seperti bermimpi. Jadi makasih ya Kak. Kamu udah ngasih aku inspirasi dan impian bahkan sejak hari pertama kita ketemu. Adam lalu meminta maaf kepada Rania karena telah merusak impian tersebut. Lalu Rania malah berterima kasih kepada Adam. Karena Adamlah Rania bisa menjadi seperti ini. Ayah adalah my first love dalam hidupku. Jika kisahku adalah sebuah cerita, ini menjadi akhir yang membahagiakan. Siapapun bisa menjadi kupu-kupu yang tumbuh dari luka, dan setiap rasa sakit menguatkannya hingga terbang untuk menebarkan cinta.